Siti menata gelas-gelas kaca di atas meja dengan tangan yang sedikit bergetar. Pikirannya tak tenang, meski wajahnya berusaha tetap tampak datar. Rumah besar ini, tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama hampir 2 tahun, kini menjadi saksi bisu sebuah rahasia besar yang menyelubungi hidupnya. Tolong ke dapur, Budina minta air putih. Suara Embok Sri, pembantu senior di rumah itu, menyadarkannya dari lamunan. Iya, Embot, jawab Siti sambil bergegas ke dapur. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ia tahu betul bahwa sebentar lagi Budina akan pulang dari perjalanan dinasnya di luar kota. Dan ketika itu terjadi, hidup Siti akan berubah selamanya. Setelah selesai membawa minuman ke ruang tamu, Siti mencoba melanjutkan tugas lain untuk mengalihkan pikirannya. Tapi tatapan tajam dari Pak Arman, majikannya, terasa seperti belati yang menusuk ke punggungnya. Mereka belum banyak bicara hari ini, tapi setiap kali pandangan mereka bertemu, ada beban yang sulit dijelaskan. Pak Arman, pria berusia 50-an yang dihormati di lingkungan ini, memiliki karisma yang memikat. Namun, di balik wibawanya, ia menyimpan rahasia yang hanya Siti dan dirinya tahu. Mereka telah menikah siri 3 bulan lalu. Awalnya, Siti tak pernah membayangkan hidupnya akan melibatkan pria seperti Pak Arman. Ia hanyalah seorang gadis desa yang merantau ke kota untuk membantu keluarganya di kampung. Tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dari keluarga Pak Arman dianggap berkah besar. Namun, perlahan, kedekatan Siti dan Pak Arman berkembang menjadi sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Semua bermula ketika Siti sering diminta Pak Arman untuk menyiapkan kopi di ruang kerjanya pada malam hari. Dari percakapan ringan tentang pekerjaan, berlanjut ke cerita pribadi, hingga akhirnya Pak Arman mulai menunjukkan perhatian lebih. Siti, kamu terlihat capek akhir-akhir ini. Jangan terlalu memaksakan diri, katanya suatu malam. Siti hanya tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Tapi ini sudah tugas saya. Tapi perhatian itu terus berlanjut, hingga akhirnya pada suatu malam, Pak Arman berbicara dengan nada serius. Siti, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa nyaman berbicara denganmu. Kamu berbeda dari orang lain di rumah ini. Kata-kata itu membuat hati Siti campur aduk. Ia tahu itu salah, tapi entah mengapa, ia tak bisa menghindari perasaan yang mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Pak Arman memintanya untuk menikah siri. Siti sempat menolak, takut pada konsekuensi yang mungkin terjadi. Tapi rayuan dan janji Pak Arman bahwa ia akan tetap melindungi Siti membuat gadis itu luluh. Namun, kenyataan mulai menghantam ketika Budina, istri sah Pak Arman, mulai merasa ada yang aneh. Meski sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha, Budina memiliki insting yang tajam. Kenapa kamu sering menghabiskan waktu di rumah belakangan ini, Mas? Tanya Budina suatu malam. Ah, nggak ada apa-apa. Aku cuma capek. Kerja itu bikin stres, jawab Pak Arman santai, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keresahan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Hingga suatu pagi, saat Budina tiba-tiba pulang lebih awal dari yang dijadwalkan, Siti sedang menyiapkan sarapan di dapur. Kenapa Mas Arman gak bilang kalau aku pulang hari ini? Suara Budina menggema di ruang tamu. Siti yang mendengar suara itu langsung merasa lututnya lemas. Ia tahu, hari yang ia takutkan telah tiba. Siti mencoba tetap fokus pada pekerjaannya di dapur, meski jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar langkah-langkah kaki Budina semakin mendekat. Namun, sebelum wanita itu tiba di dapur, suara Pak Arman terdengar menahannya. Dina, aku nggak sempat kasih tahu karena kamu pulang lebih cepat dari jadwal. Ada apa pulang mendadak? Suara Pak Arman terdengar datar, meski ada sedikit gugup yang terselip. Budina tidak langsung menjawab. Ia malah memandang Pak Arman dengan tatapan tajam. Aku cuma kangen rumah. Apa itu salah? Ada yang sedang kamu sembunyikan. Siti menahan napas, takut kalau Budina akan masuk ke dapur dan melihat wajahnya yang pucat. Namun, sepertinya Budina punya rencana lain. Aku akan ke kamar sebentar. Lihat dokumen yang kamu bilang penting minggu lalu, kata Budina, lalu berjalan menaiki tangga menuju kamar mereka. Pak Arman terlihat bingung. Dokumen apa? Gumamnya pelan, tetapi cukup untuk Siti mendengar. Ia segera melangkah ke dapur untuk menemui Siti. Siti, kamu harus tenang. Jangan lakukan sesuatu yang mencurigakan, bisiknya cepat.
Siti hanya mengangguk, meski ia tahu kepanikan itu sulit ia sembunyikan. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Setengah jam berlalu dengan suasana yang hening, hingga tiba-tiba suara pintu kamar mereka terdengar terbuka keras. Bu Dina turun dengan membawa amplop besar di tangannya. "Mas Arman, apa ini?" serunya dengan nada tinggi. Pak Arman terlihat terkejut. Ia mendekati Bu Dina, mencoba merebut amplop itu. "Dina, aku bisa jelaskan." "Jelaskan? Apalagi yang perlu dijelaskan, Mas? Ini bukti pernikahan siri kamu dengan pembantu kita." Bu Dina melambaikan amplop itu di udara. Siti yang mendengar itu menjatuhkan gelas yang sedang ia cuci. Suara pecahan kaca memecah keheningan. Bu Dina langsung menoleh ke arah dapur, wajahnya penuh amarah. "Jadi benar, kamu perempuan itu," teriak Bu Dina sambil berjalan ke arah Siti. "Bu, saya bisa jelaskan." Suara Siti bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Bu Dina melayangkan tamparan ke wajahnya. "Kurang ajar kamu. Aku percayakan kamu di rumah ini, tapi kamu malah menghancurkan rumah tangga aku." Pak Arman segera menarik Bu Dina menjauh dari Siti. "Dina, cukup. Ini bukan sepenuhnya salah Siti. Aku yang bertanggung jawab." Bu Dina menatap Pak Arman dengan wajah penuh luka dan kecewa. "Tanggung jawab? Kamu pikir menikahi pembantu kita secara diam-diam itu bentuk tanggung jawab? Aku tidak menyangka kamu bisa serendah ini." Pak Arman mencoba menenangkan Bu Dina, tetapi wanita itu tidak ingin mendengarnya. Dengan emosi yang meluap, Bu Dina meninggalkan rumah, membawa amplop itu bersamanya. Setelah Bu Dina pergi, Siti terduduk di lantai dapur, menangis tanpa suara. "Pak, saya nggak bisa terus begini. Saya nggak ingin jadi penyebab kehancuran keluarga Bapak." Pak Arman mencoba menenangkan Siti, tapi Siti sudah memutuskan. "Saya harus pergi dari sini. Ini semua salah. Saya nggak pantas berada di rumah ini." Namun, sebelum Siti sempat membereskan barang-barangnya, pintu depan terbuka kembali. Bu Dina muncul bersama seorang pria yang tampak seperti pengacara. "Dina, apa yang kamu lakukan?" seru Pak Arman. Bu Dina tersenyum dingin. "Kamu pikir aku akan diam saja? Kita lihat siapa yang hancur lebih dulu, Mas." Pria yang bersama Bu Dina memberikan sebuah dokumen kepada Pak Arman. "Tuan Arman, Anda akan menerima gugatan cerai, sekaligus tuntutan atas pelanggaran hukum terkait pernikahan siri ini. Bersiaplah." Siti menatap Pak Arman dengan tatapan penuh rasa bersalah. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidup mereka bertiga tak akan pernah sama lagi. Namun, sebuah rahasia lain muncul. Ternyata, pengacara itu bukan sekadar perwakilan hukum. Ia adalah seseorang yang diam-diam memiliki hubungan masa lalu dengan Bu Dina. Pak Arman meremas dokumen di tangannya, wajahnya memerah karena emosi. Namun, bukan gugatan cerai yang membuatnya terpukul, melainkan pria yang berdiri di samping Bu Dina. "Kamu bawa dia ke rumah ini, Dina? Apa maksudnya?" Pak Arman berbicara dengan suara bergetar. Bu Dina tersenyum tipis, penuh kepuasan. "Oh, kamu belum tahu. Perkenalkan, ini Raka, seseorang yang pernah aku cintai sebelum aku bertemu kamu. Sepertinya, sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki apa yang pernah kami lewatkan." Siti yang berdiri di sudut ruangan merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahu bagaimana pria bernama Raka itu terkait, tetapi suasana ini semakin membingungkan. Pak Arman menatap Raka dengan penuh kebencian. "Jadi, ini balasanmu, Dina? Membawa masa lalu ke dalam rumah kita?" Raka hanya tersenyum tenang. "Arman, aku tidak di sini untuk mengungkit masa lalu. Aku di sini karena Dina butuh bantuan, dan aku tidak akan membiarkan kamu mempermainkan dia lebih jauh. Jangan berpura-pura suci, Raka." Pak Arman membalas dengan nada tinggi. "Aku tahu siapa kamu. Dulu, kamu meninggalkan Dina demi uang, dan sekarang kamu kembali karena kamu tahu dia sukses." Wajah Raka berubah masam, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Dina menyela. "Cukup, Mas. Jangan alihkan kesalahanmu. Ini semua tentang perbuatanmu, bukan tentang masa laluku." Ketegangan semakin memuncak, dan Siti yang merasa dirinya sebagai sumber masalah akhirnya memberanikan diri berbicara. "Bu, Pat, tolong berhenti. Ini semua salah saya. Saya akan pergi dari sini sekarang juga." Namun,
Sebelum Siti sempat melangkah keluar, Budina mendekatinya. Kamu pikir dengan pergi semua selesai? Siti, tidak. Kamu akan tetap mempertanggungjawabkan ini. Raka menahan tangan Budina. Dina, biarkan gadis ini pergi. Dia hanya korban. Korban? Budina tertawa sinis. Kamu menyebut dia korban? Sementara aku yang mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Namun, di tengah keributan, Siti akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas. Budina, saya tahu saya salah. Saya tidak pernah bermimpi akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi jika bapak dan ibu terus saling menyerang, semua ini tidak akan selesai. Semua terdiam. Kata-kata Siti seperti tamparan yang menghentikan amarah mereka sejenak. Namun, di saat suasana mulai reda, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari mulut Raka. Dina, aku harus mengatakan sesuatu. Kamu berpikir aku kembali hanya untuk membantumu, tapi ada alasan lain. Wajah Budina berubah curiga. Apa maksudmu, Raka? Raka menarik napas dalam. Arman bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Sebelum aku kembali, aku menyelidiki keluarganya. Aku menemukan bahwa pernikahan kalian tidak hanya dilanda perselingkuhan, tapi juga ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan. Pak Arman tampak gugup. Apa yang kamu bicarakan, Raka? Raka menyerahkan sebuah map lain kepada Budina. Ini laporan keuangan bisnis kalian. Dina, Arman telah memalsukan beberapa dokumen perusahaan untuk menutupi kerugian besar selama bertahun-tahun. Budina membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Mas, ini nggak mungkin. Kamu selalu bilang perusahaan baik-baik saja. Pak Arman mencoba merebut dokumen itu, tetapi Budina mundur. Kamu pikir aku akan terus diam, Mas? Setelah semua yang kamu lakukan pada keluarga ini. Siti menatap Pak Arman dengan penuh rasa tidak percaya. Pak, ini benar. Pak Arman akhirnya duduk di sofa dengan wajah lesu. Aku melakukan itu untuk melindungi semuanya. Kalau aku tidak memalsukan laporan itu, perusahaan kita akan bangkrut. Namun, pengakuan itu hanya menambah amarah Budina. Dan kamu pikir menikahi pembantu kita akan menyelesaikan masalah? Pak Arman tidak menjawab. Dalam kebisuan itu, Raka kembali angkat bicara. Dina, aku tahu ini semua berat. Tapi sekarang kamu tahu kebenarannya. Kamu harus memutuskan apa yang terbaik untukmu. Budina menatap Siti dengan tatapan tajam. Kamu bilang kamu korban? Kalau begitu, buktikan. Tinggalkan rumah ini sekarang juga dan jangan pernah kembali. Siti hanya mengangguk, matanya penuh air mata. Tanpa sepatah kata lagi, ia pergi ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, sebuah pesan suara di ponselnya muncul dari seseorang yang tidak ia kenal, mengklaim bahwa mereka tahu rahasia lain tentang pernikahan siri itu. Siti merasa bingung. Apalagi yang belum ia ketahui? Siti berjalan perlahan keluar rumah, tetapi langkahnya terhenti saat ponselnya bergetar. Pesan suara yang masuk terdengar asing. Suara seorang wanita yang tegas namun terdengar tergesa-gesa. Siti, aku tahu siapa kamu dan apa yang sedang terjadi. Kamu tidak sepenuhnya bersalah. Tapi aku yakin kamu tidak tahu satu hal besar. Pernikahan siri itu bukan tentang cinta. Kamu hanya alat dalam permainan Pak Arman. Kalau mau tahu lebih, temui aku di kafe Pelangi jam 7 malam ini. Jangan bilang siapa-siapa. Siti terpaku. Kata-kata itu membuat pikirannya kacau. Alat? Apa maksud wanita itu? Apakah semua yang ia alami selama ini hanyalah kebohongan? Di tengah kebimbangannya, Siti memutuskan untuk pergi ke kafe yang disebutkan. Ia tahu, kebenaran harus ia ketahui, meski mungkin akan semakin melukai hatinya. Malam di kafe Pelangi, Siti tiba di kafe kecil yang cukup sepi. Ia mengenakan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya agar tidak dikenali. Di sudut ruangan, seorang wanita berusia sekitar 40-an melambaikan tangan ke arahnya. Siti, duduklah, kata wanita itu dengan suara rendah. Siapa Anda? Tanya Siti, mencoba tenang meski hatinya berdebar. Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Laras. Aku pernah menjadi salah satu korban Pak Arman juga. Siti membelalakan matanya. Korban? Apa maksudnya? Laras mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi Pak Arman sudah melakukan ini berkali-kali.
Dia memanfaatkan perempuan muda dan lugu untuk kepentingan pribadinya. Kamu bukan yang pertama, Siti. Dan aku yakin, kamu juga bukan yang terakhir. Siti membaca dokumen itu. Ada foto-foto dan catatan tentang beberapa wanita lain yang juga pernah bekerja di rumah Pak Arman. Salah satu dari mereka bahkan terlihat sedang memegang anak kecil. Anak yang ternyata adalah darah daging Pak Arman. Ini nggak mungkin, gumam Siti, merasa tubuhnya lemas. Tapi itu kenyataannya, lanjut Laras. Pak Arman menikahi perempuan seperti kita bukan karena cinta, tapi untuk menutupi masalahnya. Dia punya banyak hutang yang tidak diketahui Bu Dina, dan dia sering memanfaatkan pernikahan siri untuk membuat kesepakatan gelap dengan pihak lain. Siti menggelengkan kepala, menolak percaya. Tapi dia bilang dia peduli. Dia bilang dia ingin melindungi saya. Laras menatap Siti dengan tatapan penuh simpati. Itulah cara dia bekerja, Siti. Dia membuatmu merasa istimewa, membuatmu percaya bahwa kamu penting. Tapi pada akhirnya, kamu hanya bagian dari rencananya. Siti merasa dunianya runtuh. Ia memikirkan semua janji Pak Arman, perhatian yang diberikan, dan betapa ia percaya bahwa ada sesuatu yang tulus di antara mereka. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Tanya Siti dengan suara bergetar. Karena aku tidak ingin kamu mengalami apa yang aku alami. Dulu, aku juga berpikir aku istimewa. Tapi setelah aku hamil anaknya, dia meninggalkan aku begitu saja. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti itu. Siti terdiam. Ia merasa marah, kecewa, dan hancur sekaligus. Namun, di dalam pikirannya, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia harus melakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Siti. Laras tersenyum kecil. Kamu harus berani melawan, Siti. Bongkar semua rahasianya. Jangan biarkan dia terus memanfaatkan orang lain. Kembali ke rumah Pak Arman. Siti kembali ke rumah dengan tekad baru. Ia tahu, konfrontasi ini akan berat, tetapi ia tidak bisa diam saja. Ketika ia tiba, suasana rumah terlihat sepi. Bu Dina tidak ada, dan hanya Pak Arman yang duduk di ruang tamu, terlihat sedang berbicara di telepon. Siti mendekatinya perlahan, lalu berkata dengan tegas, "Pak, kita perlu bicara." Pak Arman menutup teleponnya, menatap Siti dengan alis terangkat. "Ada apa, Siti? Bukannya kamu sudah memutuskan untuk pergi?" Siti menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Saya tahu semuanya, Pak. Tentang apa yang Bapak lakukan selama ini. Tentang perempuan-perempuan lain. Tentang hutang-hutang Bapak. Saya tahu pernikahan ini bukan tentang cinta." Wajah Pak Arman berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terkejut. "Kamu bicara apa, Siti? Siapa yang bilang itu semua ke kamu?" "Itu tidak penting, Pak. Yang penting sekarang, saya tidak akan tinggal diam. Kalau Bapak tidak berhenti memanfaatkan perempuan seperti saya akan melaporkan semuanya." Pak Arman bangkit dari kursinya, wajahnya penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa, Siti? Kamu cuma seorang pembantu yang aku beri kesempatan lebih. Kamu nggak akan bisa menang melawan aku." Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pintu rumah terbuka, dan Bu Dina muncul bersama Raka. "Tidak perlu melawan dia, Mas. Kali ini, kamu yang kalah," kata Bu Dina dingin sambil memegang sebuah ponsel yang merekam percakapan mereka. Pak Arman terpaku sejenak, menyadari dirinya telah terjebak. Ia menatap Bu Dina dengan tatapan yang penuh kebencian. "Dina, apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja menjebakku." Bu Dina menyeringai, rasa puas terpancar di wajahnya. "Bukan aku yang menjebak kamu, Mas. Kamu menjebak dirimu sendiri dengan semua kebohonganmu." Siti mundur beberapa langkah, merasa suasana semakin mencekam. Raka melangkah maju, berdiri di samping Bu Dina sambil menatap Pak Arman dengan tajam. "Kami tahu semuanya, Arman, tentang laporan keuangan palsu, pernikahan siri, dan cara kamu memanfaatkan perempuan. Kali ini, kamu tidak akan lolos." Pak Arman tertawa kecil, meski nada itu terdengar penuh kepalsuan. "Kalian pikir aku takut? Aku punya koneksi, Dina. Kalau kamu mencoba menjatuhkan aku, kamu juga akan rugi besar." Bu Dina mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan melemparnya ke meja di hadapan Pak Arman. "Masih mau mengancam aku? Ini semua bukti yang sudah aku kumpulkan."
Semua transaksi ilegal kamu, kontrak palsu, dan bukti hutang yang kamu sembunyikan. Kalau aku bawa ini ke polisi, kamu tahu apa yang akan terjadi. Wajah Pak Arman berubah masam. Dina, kamu nggak akan berani. Tunggu saja, jawab Bu Dina dengan tenang. Namun, sebelum situasi semakin panas, pintu depan terbuka lagi. Dua orang pria berpakaian rapi masuk ke dalam rumah tanpa izin. Mereka membawa aura intimidasi. Wajah mereka keras dan tanpa senyum. Arman, salah satu pria itu berbicara dengan suara berat. Sudah waktunya kamu membayar. Pak Arman terlihat terkejut dan sedikit panik. Kenapa kalian di sini? Aku sudah bilang aku butuh waktu. Pria itu hanya tertawa dingin. Kami sudah cukup sabar. Kalau kamu tidak bisa bayar hutangmu, maka kami akan mengambil sesuatu yang lebih berharga. Siti, Bu Dina, dan Raka menatap mereka dengan bingung. Siti mendekatkan diri ke Bu Dina, merasa ketakutan. Apa maksudnya ini, Mas Arman? Tanya Bu Dina, meski ia sudah mulai menduga. Pak Arman menghindari tatapan istrinya. Dina, ini urusan bisnis. Jangan ikut campur. Namun, pria yang tadi berbicara melanjutkan. Istri kamu, anak kamu, rumah ini, kami bisa ambil apa saja, Arman. Tapi kami dengar kamu punya aset lain. Seorang istri siri, ya? Mata Siti melebar, dan tubuhnya menegang. Apa maksudnya? Saya bukan aset. Pria itu melirik Siti dengan senyuman dingin. Perempuan ini, ya? Dia bisa jadi jaminan. Kalau kamu nggak bisa bayar, dia bisa bekerja untuk kami. Pak Arman berdiri dengan marah. Jangan macam-macam. Dia bukan bagian dari ini. Bu Dina yang merasa marah sekaligus jijik langsung berdiri di depan Siti. Kalian tidak akan menyentuh dia. Kalau kalian mau mengambil sesuatu, ambil Mas Arman saja. Dia sumber masalah di sini. Pria itu tertawa keras. Kami tidak peduli siapa yang menyerahkan diri. Yang kami butuhkan adalah jaminan. Ketegangan memuncak ketika Raka berbicara. Kalau kalian pikir kalian bisa mengambil orang dengan cara ini, kalian salah besar. Aku sudah laporkan semua aktivitas kalian ke pihak berwenang. Pria itu menatap Raka dengan sinis. Berani sekali kamu, ya? Kamu pikir polisi akan membantu kamu. Kami lebih kuat dari itu. Namun, suara sirine dari luar memecah suasana. Lampu biru dan merah berkedip-kedip dari luar jendela. Polisi datang dengan cepat. Dipimpin oleh seorang perwira wanita yang langsung masuk dengan tegas. Semua orang di sini, diam di tempat, seru perwira itu. Kami sudah menerima laporan tentang aktivitas ilegal dan penipuan yang melibatkan beberapa orang di rumah ini. Pak Arman mencoba berbicara, tetapi Bu Dina menyela. Silakan, Bu Polisi. Semua bukti ada di sini. Suami saya dan teman-temannya ini sudah cukup lama bermain kotor. Pria-pria penagih hutang itu berusaha membela diri, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka dibawa keluar oleh polisi, meninggalkan Pak Arman yang kini tampak putus asa. Dina, tolong. Aku masih suami kamu. Jangan lakukan ini, kata Pak Arman dengan nada memohon. Bu Dina memandangnya dengan tajam. Mas, kamu bukan suami lagi buat aku. Kamu menghancurkan keluarga ini, dan sekarang kamu harus bertanggung jawab. Pak Arman akhirnya dibawa oleh polisi, sementara Siti hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan semuanya. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Ia harus memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Pak Arman dan segala kebohongannya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di rumah besar yang kini kosong. Pak Arman sudah dibawa polisi, sementara Bu Dina terlihat lebih tenang, meski ada kepedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Siti duduk di kamarnya, memandangi tas yang belum selesai ia kemas. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan perasaan yang bertumpuk seperti badai. Aku ini apa? Sebenarnya, gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Semua yang ia percayai tentang hidupnya selama beberapa bulan terakhir ternyata hanya kebohongan. Siti merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia memang tahu bahwa cintanya pada Pak Arman adalah sesuatu yang rumit, tetapi ia tak pernah menduga bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan pria itu. Di tengah pikirannya yang kacau, suara ketukan pintu terdengar. Siti, boleh aku masuk? Itu suara Bu Dina. Siti buru-buru menyeka air matanya. Masuk saja, Bu.
Budina membuka pintu dan menatap Siti dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia membawa 2 cangkir teh, meletakkannya di meja kecil di kamar Siti, lalu duduk di kursi di sudut ruangan. "Kamu masih mau pergi?" tanya Budina, memecah keheningan. Siti hanya menunduk. "Saya pikir itu yang terbaik, Bu. Setelah semua ini, saya tidak punya tempat di sini." Budina menghela napas panjang. "Siti, aku tahu kamu merasa bersalah. Tapi ini bukan sepenuhnya salah kamu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu suamiku." "Tapi, Bu." Siti mencoba membantah, tetapi Budina memotongnya. "Siti, dengarkan aku. Aku bukan hanya marah pada Arman karena dia menikahi kamu. Aku marah karena dia menggunakan kamu. Dan aku lebih marah pada diriku sendiri, karena aku membiarkan ini terjadi selama bertahun-tahun. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai aku tidak sadar kalau pernikahanku sudah lama runtuh." Siti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa empati yang aneh pada Budina, meski wanita itu adalah sosok yang dulu ia takuti. Budina melanjutkan, "Kamu tahu, Siti, hidup itu kadang tidak adil. Kamu hanya seorang gadis muda yang ingin hidup lebih baik, tapi dunia ini membuatmu jadi korban. Dan aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini dengan rasa bersalah seperti ini." Air mata Siti mulai mengalir lagi. "Tapi saya nggak tahu harus bagaimana, Bu. Saya nggak punya apa-apa lagi." Budina menatapnya dengan lembut. "Kamu punya sesuatu, Siti. Kamu punya keberanian. Kamu menghadapi Arman. Kamu bertahan di tengah semua kebohongan ini. Itu bukan hal kecil." Namun, dalam hati Siti, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak hanya merasa bersalah pada Budina, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia merasa bodoh karena percaya pada Pak Arman. Ia merasa lemah karena membiarkan dirinya terjebak dalam situasi ini. "Budina," akhirnya Siti berbicara, suaranya bergetar. "Saya nggak tahu apa saya bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya merasa kotor. Saya merasa tidak layak." Budina terdiam sejenak, lalu meraih tangan Siti. "Kamu tahu apa yang membuat kita tetap manusia, Siti? Kesalahan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu." Malam itu, setelah Budina meninggalkan kamarnya, Siti duduk sendirian, merenung. Kata-kata Budina memberikan sedikit ketenangan, tetapi ia tahu perjuangannya untuk menerima dirinya sendiri masih panjang. Di sisi lain, Budina juga berjuang dengan konfliknya sendiri. Meski ia berhasil menghadapi Pak Arman dan melindungi Siti, hatinya masih dipenuhi oleh perasaan kehilangan dan pengkhianatan. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah mempercayai seseorang lagi, tetapi ia bertekad untuk membangun kembali hidupnya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk tetap tinggal sementara di rumah itu, meski hatinya masih penuh keraguan. Namun, keputusannya itu memunculkan dilema baru. Ia harus menghadapi gosip dari para tetangga, bahkan ejekan dari beberapa pelayan lain yang mengetahui situasinya. "Aku dengar Siti itu sekarang jadi anak emas Budina," gumam seorang pelayan di dapur. "Ya, meskipun dulu dia nikah siri sama Pak Arman, kok bisa-bisanya masih di sini?" balas yang lain dengan nada mengejek. Siti mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dijelaskan pada semua orang. Namun, setiap komentar itu seperti belati yang menusuk perlahan, memperdalam luka di hatinya. Di tengah semua itu, sebuah surat tiba di rumah. Surat itu ditujukan untuk Siti, tanpa nama pengirim. Ketika ia membukanya, isinya mengejutkan. "Kamu pikir semuanya sudah selesai? Tunggu sampai kamu tahu siapa sebenarnya Arman dan apa yang dia sembunyikan darimu. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Kalau ingin tahu kebenarannya, temui aku di tempat biasa." Siti merasa darahnya berdesir. Siapa yang mengirim surat ini? Apalagi rahasia yang belum ia ketahui? Siti menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Pesannya singkat, tetapi menyalakan kembali rasa gelisah yang baru saja mulai reda. Selama beberapa menit, ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memandangi huruf-huruf yang terasa seperti jebakan. Siapapun yang mengirim surat itu tahu sesuatu, atau setidaknya ingin membuatnya percaya demikian. Namun, setelah lama berpikir, Siti memutuskan untuk tidak menuruti pesan itu. Ia merasa cukup dengan kebohongan dan manipulasi. Kehidupannya sudah terlalu penuh dengan konflik,
dan kini ia ingin fokus pada dirinya sendiri. Hari-hari baru di rumah Budina. Siti mulai bekerja kembali, meski suasana rumah terasa jauh berbeda. Tanpa Pak Arman, rumah itu terasa lebih damai, tetapi juga lebih sepi. Budina, yang dulu sering tampak dingin dan keras, kini berubah menjadi sosok yang lebih lembut. Ia sering berbicara dengan Siti, bukan sebagai majikan dan pembantu, tetapi lebih seperti teman. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru bagi Siti. Ia harus menghadapi pandangan miring dari para pelayan lain. Mereka menganggap Siti terlalu dekat dengan Budina dan mulai menjauhinya. Lihat saja, pasti dia sedang berusaha mengambil hati Budina, bisik salah satu pelayan saat Siti lewat di dapur. Komentar seperti itu membuat Siti ingin menyerah. Ia merasa terisolasi, tidak diterima oleh siapapun. Tetapi setiap kali ia merasa ingin pergi, kata-kata Budina terngiang di pikirannya. Kesalahan bukan akhir dari segalanya. Apa yang kamu lakukan setelahnya yang lebih penting. Siti akhirnya memutuskan untuk membuktikan dirinya melalui kerja keras. Ia tidak ingin terjebak dalam drama atau konflik kecil lagi. Setiap hari, ia bangun lebih awal, memastikan pekerjaannya selesai dengan sempurna, dan menjaga jarak dari gosip-gosip yang beredar di rumah. Budina dan Siti, sebuah ikatan baru. Suatu malam, setelah makan malam selesai dan semua pelayan sudah pergi tidur, Budina memanggil Siti ke ruang tamu. "Siti, duduklah," kata Budina sambil menunjuk kursi di depannya. Siti menurut, meski ia merasa gugup. Budina menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin bicara sesuatu yang penting." "Apa itu, Bu?" Siti bertanya, hatinya berdebar. Budina menghela napas panjang. "Aku sudah memutuskan untuk menjual rumah ini." Siti terkejut. "Menjual rumah ini, Bu? Kenapa?" "Rumah ini terlalu banyak menyimpan kenangan buruk," kata Budina dengan suara berat. "Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua ini. Tapi aku tidak mau meninggalkan kamu begitu saja." Siti terdiam. Ia tidak tahu harus merasa senang atau khawatir. "Aku punya rencana," lanjut Budina. "Aku ingin membuka usaha kecil di kota lain, mungkin kafe atau butik sederhana. Dan aku ingin kamu ikut denganku. Kamu tidak hanya akan jadi pekerja, tapi juga bagian dari usaha itu. Kita mulai dari awal bersama-sama." Mata Siti berkaca-kaca. Tawaran itu begitu besar baginya, tetapi juga menakutkan. "Tapi Bu, apa saya layak untuk itu? Saya hanya seorang pembantu." Budina tersenyum kecil. "Siti, kamu lebih dari itu. Kamu pekerja keras, kamu jujur, dan kamu pantang menyerah. Itu semua yang aku butuhkan. Jadi, bagaimana?" Siti berpikir sejenak. Tawaran itu adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. "Baik, Bu," akhirnya Siti menjawab. "Saya akan ikut dengan Ibu." Langkah baru menuju kehidupan baru. Beberapa minggu kemudian, rumah besar itu kosong. Siti dan Budina pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran, di mana mereka mulai merancang usaha baru mereka. Dengan tabungan yang dimiliki Budina, mereka membuka sebuah kafe kecil yang diberi nama Kehidupan Baru. Siti yang dulu hanya tahu cara membersihkan dan memasak, kini belajar mengelola kafe, melayani pelanggan, bahkan menghitung pemasukan dan pengeluaran. Setiap hari adalah pelajaran baru baginya. Namun, tantangan tetap ada. Kadang, pelanggan datang dengan sikap yang sulit, atau keuangan kafe tidak sebaik yang diharapkan. Ada malam-malam di mana Siti merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi Budina selalu ada untuk menguatkan. "Kita sudah melalui banyak hal, Siti," kata Budina suatu malam. "Kalau kita bisa bertahan dari itu semua, aku yakin kita bisa menghadapi apapun." Siti dan perjalanan menerima diri. Hari-hari berlalu, dan perlahan, Siti mulai merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban atau sebagai pembantu yang tidak berharga. Ia adalah seorang wanita muda yang sedang membangun masa depannya sendiri. Masa lalu memang masih membayang di pikirannya, tetapi kini ia belajar untuk melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Setiap kesalahan yang ia buat, setiap luka yang ia terima, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju siapa dirinya hari ini. Siti tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia merasa bahwa ia memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Waktu berlalu, dan kafe, kehidupan baru, semakin berkembang. Bisnis berjalan baik, meski ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Siti dan Budina bekerja keras setiap hari, menjaga agar tempat itu tetap hangat dan menyambut pelanggan dengan senyum. Mereka mulai dikenal di kota kecil itu, dan banyak pelanggan yang kembali datang bukan hanya karena makanannya, tetapi juga karena kehangatan yang terasa di dalam kafe. Di luar kafe, kehidupan mereka pun mulai mengalami perubahan. Siti yang dulu hanya tahu menjalani rutinitas berat, kini menjadi sosok yang penuh harapan. Suatu sore, ketika Siti sedang mengatur meja di teras kafe, seorang wanita paruh baya datang menghampirinya. "Kamu Siti, kan?" tanya wanita itu, tersenyum ramah. Siti mengangguk, merasa sedikit bingung. "Iya, saya Siti. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Aku mendengar banyak cerita tentangmu. Kamu pernah jadi pembantu di rumah Arman, bukan?" Siti terdiam sejenak. Nama itu, Arman, selalu berhasil mengguncang hatinya. Sebagian besar kenangan buruknya tentang lelaki itu masih tertanam dalam ingatannya, meskipun ia berusaha untuk melupakan. "Ya, saya memang bekerja di sana," jawabnya pelan, dengan hati yang sedikit berdebar. Wanita itu duduk di meja, memandang Siti dengan penuh perhatian. "Kamu tahu, dulu aku adalah salah satu yang melihat kamu dari jauh. Aku sering melihatmu di rumah itu, dan aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak adil terjadi padamu. Sekarang, melihatmu di sini, aku merasa bangga dan terharu. Kamu telah berubah." Siti tertegun, merasa bingung sekaligus tersentuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang pernah melihatnya dari jauh akan memiliki pandangan seperti ini. "Terima kasih," jawab Siti, dengan suara sedikit serak. "Saya tidak tahu kalau ada orang yang peduli." Wanita itu menepuk tangan Siti dengan lembut. "Ada banyak orang yang peduli, Siti. Kamu hanya perlu membuka hatimu untuk menerima bahwa kamu berharga." Air mata tiba-tiba saja menggenang di mata Siti. Perkataan itu, yang selama ini ia rasa tak akan pernah datang, kini hadir tepat di hadapannya. Ia merasa seolah beban yang telah ia bawa selama ini sedikit terangkat. Malam penuh haru di kafe, kehidupan baru. 1 tahun setelah mereka membuka kafe, Budina dan Siti mengadakan acara kecil di kafe untuk merayakan pencapaian mereka. Mereka mengundang pelanggan setia dan beberapa teman baru yang telah mereka kenal selama setahun ini. Kafe itu dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Namun bagi Siti, momen ini adalah titik balik dalam hidupnya. Pada malam itu, setelah semua orang mulai pulang, Siti duduk di meja yang biasanya mereka gunakan untuk menerima pelanggan. Budina datang dan duduk di sebelahnya. Mereka berdua menatap keluar jendela, memandang langit yang malam itu tampak cerah dengan bintang yang berkelap-kelip. "Kamu tahu, Siti," Budina berkata sambil tersenyum, "aku tidak pernah membayangkan kita bisa sampai sejauh ini." Siti tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga, Bu. Semua yang terjadi sebelumnya rasanya begitu berat. Tapi sekarang, aku merasa jauh lebih kuat." Budina meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu lebih dari cukup, Siti. Kamu sudah membuktikan itu kepada dirimu sendiri. Dan aku bangga bisa melihatmu berkembang seperti ini." Siti menunduk, menahan tangis yang hampir tumpah. "Bu, saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Tanpa ibu, saya mungkin masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu." "Tidak perlu berterima kasih," kata Budina dengan lembut. "Kita berjalan bersama, Siti. Aku juga belajar banyak darimu. Kamu mengajariku untuk bangkit meski terluka." Siti mengangguk, menatap Budina dengan penuh rasa haru. "Saya mungkin tidak akan pernah bisa membayar semua kebaikan ibu, tapi saya berjanji akan terus berusaha menjadi lebih baik. Untuk diri saya sendiri, dan untuk ibu." Suasana malam itu terasa penuh dengan kedamaian, meski dalam hati mereka ada banyak kenangan dan luka yang masih ada. Namun, malam itu, bagi Siti, adalah tanda bahwa ia telah berhasil menorehkan babak baru dalam hidupnya. Babak yang jauh lebih baik, lebih berwarna, dan lebih bermakna. Pagi yang penuh harapan. Beberapa bulan kemudian, kafe itu menjadi salah satu tempat yang sangat dicintai di kota tersebut. Siti tidak lagi merasa dirinya seorang gadis yang terperangkap dalam ketidakpastian.
Ia kini tahu bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupnya, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya. Suatu pagi, ketika ia sedang menyapu lantai kafe, seorang pria muda masuk dengan langkah percaya diri. Ia tersenyum pada Siti, lalu duduk di meja. "Saya dengar kafe ini adalah tempat terbaik di kota," katanya. Siti tersenyum kembali. "Kami berusaha memberikan yang terbaik." Pria itu memandangnya lebih lama, seolah mengenali wajah Siti. "Kamu, Siti, bukan? Yang dulu bekerja di rumah Arman." Siti terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Iya, saya memang pernah bekerja di sana. Tapi itu sudah lama." Pria itu tersenyum penuh arti. "Saya senang melihat kamu di sini, Siti. Kamu tampak bahagia." Siti tersenyum kembali, merasakan kedamaian yang ia tidak pernah merasakannya sebelumnya. "Terima kasih. Saya memang bahagia, dan saya berjanji untuk terus melangkah ke depan." Hari itu, Siti tahu bahwa ia sudah benar-benar meninggalkan masa lalu yang gelap, dan kini ia sedang menapaki jalan terang yang penuh dengan harapan. Di depan, ada banyak kemungkinan, dan untuk pertama kalinya, Siti merasa siap untuk menghadapinya, dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya. Kehidupan baru, tantangan baru. Setelah beberapa bulan, kafe, kehidupan baru, menjadi lebih dari sekadar tempat untuk makan atau minum kopi. Itu menjadi tempat perlindungan, tempat berkumpulnya orang-orang dengan cerita-cerita yang berbeda. Namun, meski Siti merasa lebih kuat dan mandiri, ada satu sosok yang selalu ada di latar belakang cerita hidupnya yang belum sepenuhnya ia kenal. Riza, seorang pria muda yang sering datang ke kafe sejak awal mereka buka. Riza adalah seorang fotografer yang baru pindah ke kota kecil itu. Dia memiliki senyum ramah dan gaya hidup yang tampaknya sangat santai. Tetapi di balik penampilannya yang tenang, ada banyak hal yang tak diketahui oleh orang lain, termasuk Siti. Dia bukan hanya seorang pelanggan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam mengenai kehadirannya di kafe yang selalu membuat Siti penasaran. Sejak pertama kali Riza datang, dia selalu berbicara singkat dengan Siti dan Budina. Seringkali memesan kopi atau hidangan ringan sambil bekerja dengan kamera dan laptopnya. Namun, tidak ada yang terlalu mencurigakan atau mengganggu. Dia selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya, namun ada kalanya matanya bertemu dengan Siti, sebuah tatapan yang tidak pernah bisa Siti artikan. Suatu sore, saat kafe sedang cukup ramai, Riza duduk di pojok dekat jendela, memerhatikan Siti dengan serius. Siti yang sedang menyajikan minuman kepada seorang pelanggan merasa sedikit cemas. Riza sudah beberapa kali melihatnya seperti itu, dan kali ini ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih yang ingin dia katakan. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Tiba-tiba Riza bertanya, membuat Siti terkejut. Siti terdiam sejenak, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. "Saya? Tidak ada apa-apa," jawabnya dengan agak gugup, mencoba untuk tersenyum. Riza hanya mengangkat alisnya, tatapannya tidak bisa dibohongi. "Kamu tahu, aku sering datang ke sini karena ada sesuatu yang aku suka, bukan hanya kopinya, tapi juga atmosfer di kafe ini. Sesuatu yang membuatku merasa nyaman, bahkan meskipun aku belum lama mengenal tempat ini." Siti merasa ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicara Riza kali ini. Ada ketulusan yang bisa ia rasakan, meski ada sedikit kekhawatiran yang terpendam. Ia mencoba mengubah topik. "Senang mendengarnya. Kami memang berusaha menciptakan tempat yang nyaman bagi semua orang." Namun, Riza tak langsung mengalihkan topik. Dia menyandarkan tubuhnya lebih dalam ke kursi. Matanya masih terkunci pada Siti. "Aku tahu kamu bukan orang yang mudah membuka diri, Siti. Tapi, percayalah, aku sudah melihat banyak orang yang berjuang, dan aku bisa melihat dalam dirimu ada sesuatu yang lebih. Kamu sedang berusaha menemukan dirimu sendiri, bukan?" Kata-kata itu langsung menusuk hati Siti. Ia tidak tahu harus merespon apa, karena apa yang dikatakan Riza terasa sangat tepat. Ia memang sedang berjuang, meski tidak banyak orang yang tahu. "Apa maksud kamu?" tanya Siti, sedikit bingung. Riza menghela napas dan melanjutkan. "Aku tidak tahu apa yang kamu lalui, Siti. Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada yang perlu kamu sembunyikan. Kita semua memiliki sisi yang rapuh, dan itu tidak membuat kita lebih rendah. Justru, itu yang membuat kita manusia." Siti menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang.
Ia merasa seolah-olah Riza tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia sadari. Riza tersenyum lembut. Kamu tidak sendirian, Siti. Ada banyak orang yang peduli dan ingin melihatmu sukses. Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu ke depan. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai. Siti merasa sebuah beban yang berat mulai terangkat. Kata-kata Riza membuka matanya, bahwa ia tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan melihat potensi dalam dirinya. Pergeseran perspektif. Setelah percakapan itu, Siti mulai memikirkan kembali langkah-langkah yang telah ia ambil. Selama ini, ia merasa hidupnya penuh dengan beban masa lalu, kebohongan, dan pengkhianatan. Tetapi, Riza mengajarkannya sesuatu yang baru, bahwa untuk berkembang, seseorang harus mampu melihat kebaikan dalam dirinya, bahkan di tengah kegelapan. Dengan keberanian yang baru, Siti memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Budina. Malam itu, setelah pelanggan-pelanggan mulai pulang dan kafe mulai sepi, Siti duduk bersama Budina, berbicara dari hati ke hati. Bu, saya merasa seperti baru saja menemukan bagian dari diri saya yang saya takutkan selama ini, kata Siti dengan suara lembut. Budina menatapnya penuh perhatian. Apa maksudmu, Siti? Siti menghela napas, menatap tangannya yang gemetar. Selama ini saya berpikir bahwa saya tidak layak, bahwa saya hanya seorang pembantu, seseorang yang tidak punya masa depan. Tapi Riza, dia berkata bahwa saya tidak perlu takut menjadi diri saya sendiri. Budina tersenyum bijaksana. Siti, kamu sudah melalui banyak hal, dan itu membuatmu lebih kuat. Jangan biarkan apapun menghalangi langkahmu. Kita semua layak untuk bahagia dan sukses, dan kamu sudah menunjukkan itu dengan keberanianmu. Siti merasa sebuah kehangatan di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan. Ia sudah menapaki jalan baru yang penuh harapan, dan bersama Budina, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Tantangan baru, Riza dan cinta yang tersembunyi. Siti menyadari bahwa hubungan dengan Riza mulai berkembang. Bukan hanya sebagai seorang pelanggan, tetapi juga sebagai seorang teman yang selalu ada untuk mendengarkan. Namun, ia tidak bisa menghindari perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap senyum Riza, setiap kata yang ia ucapkan, semakin membuat Siti merasa bahwa ada lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Suatu sore, ketika Riza datang ke kafe untuk memesan kopi seperti biasa, ia duduk lebih lama dari biasanya. Ketika Siti datang untuk menyajikan pesanan, Riza menatapnya dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. Siti, ada hal yang ingin aku katakan, ujar Riza, suara sedikit berat. Siti menatapnya bingung. Ada apa, Riza? Sejujurnya aku mulai merasa lebih dari sekadar simpati padamu, kata Riza dengan nada rendah. Aku merasa ada ikatan yang lebih kuat antara kita. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu, lebih dari sekadar teman. Siti terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merespon bagaimana. Semua yang ia alami selama ini, dari pernikahan yang disembunyikan, hingga kebohongan Pak Arman, membuatnya merasa tidak layak dicintai. Namun, di hadapan Riza, perasaan itu mulai berubah. Siti menatap Riza, merasakan getaran aneh dalam hatinya. Riza, saya tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi saya juga merasakannya. Saya tidak ingin terluka lagi, tapi saya juga tidak bisa menutup hati saya. Riza tersenyum lembut. Aku tidak akan memaksamu, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada, apapun yang terjadi. Air mata mengalir di mata Siti, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa terharu. Ia merasa seolah-olah hidupnya yang sempat kacau kini mulai menemukan jalan yang benar. Di tengah ketidakpastian, ia menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya, dan itu memberikan harapan baru. Siti dan Riza menapaki jalan yang sama. Setelah percakapan itu, Siti merasa hatinya seakan dibebaskan dari beban yang telah lama ia tanggung. Riza, dengan segala perhatian dan pengertian yang ia tunjukkan, membangkitkan perasaan yang selama ini ia pendam. Namun, meskipun ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya untuk Riza, Siti tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang harus ia selesaikan. Keberanian untuk menghadapi masa lalunya, termasuk pernikahannya yang tidak sah dengan Pak Arman. Seiring berjalannya waktu,
Siti mulai merasa lebih nyaman dengan Riza. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari topik sepele hingga mimpi dan harapan mereka. Riza bukan hanya seorang pria yang menarik, tetapi juga sosok yang memiliki empati mendalam, sesuatu yang jarang Siti temui dalam hidupnya. Namun, meski perasaan itu semakin tumbuh, Siti tidak bisa menghindari rasa bersalah yang datang. Ia merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya siap untuk mencintai seseorang lagi setelah apa yang ia alami bersama Pak Arman. Rasa takut untuk terluka lagi selalu menghantui pikirannya. Konflik dalam diri Siti, kenangan yang belum terlupakan. Pada suatu pagi yang cerah, setelah kafe buka, Siti duduk di pojok sambil merenung. Ia memandang Riza yang sedang menatap keluar jendela, seolah menyadari ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi terhalang oleh ketakutannya sendiri. Riza yang melihat Siti duduk termenung, mendekatinya. "Kamu lagi mikirin apa?" tanya Riza lembut, duduk di sebelahnya. Siti menarik napas panjang. "Riza, ada hal yang harus aku katakan, sesuatu yang masih mengganggu pikiranku." Riza menatapnya penuh perhatian. "Apa itu?" Siti mengangkat pandangannya, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. "Aku masih terikat dengan masa lalu. Dengan pernikahanku yang tidak sah dengan Pak Arman. Aku tahu itu sudah lama berlalu, tapi perasaan itu masih ada di dalam diriku. Aku takut, Riza. Takut kalau aku akan terluka lagi, atau kalau aku tidak bisa membuka hatiku untukmu." Riza terdiam sejenak, mencoba untuk mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Siti. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang masih dibawa oleh Siti. "Siti," ujarnya dengan lembut, "tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, tapi kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk membuka hatimu lagi, dan aku akan ada di sini, mendampingimu, apapun yang terjadi." Siti menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. "Aku takut, Riza. Takut jika aku membuat kesalahan lagi. Takut jika aku membuka hati hanya untuk terluka." Riza meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu tidak akan melakukannya sendirian, Siti. Aku akan ada di sini, tidak peduli apapun yang terjadi. Cinta itu bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang kesiapan untuk bangkit bersama-sama. Jika kamu siap, aku akan ada di sampingmu." Mendengar kata-kata itu, hati Siti terasa lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa ada satu hal yang belum ia selesaikan, dirinya sendiri. Ia harus menyelesaikan apa yang tertinggal dalam dirinya sebelum bisa melangkah lebih jauh dengan Riza. Pak Arman, bayang-bayang yang tak pernah hilang. Hari-hari berlalu, dan meskipun Siti mencoba untuk lebih fokus pada masa depannya, perasaan tentang Pak Arman kembali menghantuinya. Suatu pagi, saat Siti sedang mengatur meja di kafe, teleponnya berdering. Nomor yang tertera di layar adalah nomor yang sudah lama ia hindari, nomor Pak Arman. Dengan tangan yang gemetar, Siti mengambil telepon itu. "Halo." Suara Pak Arman terdengar dari ujung telepon. "Siti, saya ingin bicara denganmu. Bisa kita bertemu?" Jantung Siti berdegup kencang. Menghadapi Pak Arman lagi setelah semua yang terjadi tidaklah mudah. Tapi, ia tahu bahwa ia harus menghadapinya untuk menuntaskan perasaan yang selama ini membebaninya. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Siti merasa gelisah saat melangkah masuk ke tempat yang sudah lama ia hindari, tempat yang mengingatkannya pada kebohongan dan pengkhianatan. Namun, ia bertekad untuk menghadapi semua itu. Pak Arman duduk di meja dekat jendela, terlihat lebih tua dan lelah. Wajahnya terlihat tidak seperti dulu, dan ada kesan penyesalan yang terpancar dari matanya. "Siti, aku tahu aku banyak berbuat salah padamu," kata Pak Arman, suaranya penuh penyesalan. "Aku menyesal atas semuanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin meminta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkan aku." Siti menatapnya, hatinya dipenuhi campuran perasaan. Kecewa, marah, tapi juga ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. "Pak Arman, kamu sudah melukai saya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkin permintaan maafmu terlambat. Saya tidak lagi mencari keadilan, karena itu tidak akan mengubah apapun." Pak Arman menunduk, merasa malu. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Kamu berhak untuk bahagia, Siti. Aku tahu aku tidak bisa memberikan itu padamu,
Tapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Siti menatap Pak Arman dengan tatapan kosong. Saya sudah melangkah maju. Pak Arman, terima kasih atas permintaan maafnya. Tapi saya tidak lagi ingin terjebak dalam masa lalu. Dengan kata-kata itu, Siti berdiri dan meninggalkan meja itu. Ia merasa sebuah beban besar akhirnya terangkat. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu. Dan saat ia melangkah keluar dari kafe itu, ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Langkah baru bersama Riza. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan Pak Arman, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ia kembali ke kafe, tempat yang kini lebih dari sekadar tempat untuk bekerja. Tempat itu adalah simbol dari kekuatan dan kebebasan yang baru ia temukan. Saat ia masuk, Riza sedang duduk di meja pojok, menatapnya dengan senyuman hangat. "Bagaimana pertemuanmu?" tanya Riza dengan penuh perhatian. Siti duduk di sebelahnya, melepaskan napas panjang. "Saya merasa lebih baik. Sudah waktunya saya menutup bab itu. Riza, masa lalu saya mungkin akan selalu ada, tapi saya tidak ingin itu mendefinisikan hidup saya." Riza meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan erat. "Aku sangat bangga padamu, Siti. Kamu sudah melangkah jauh, dan aku akan ada di sini, menemanimu di setiap langkah berikutnya." Siti menatapnya, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. Meskipun perjalanan mereka baru dimulai, Siti tahu satu hal, bahwa bersama Riza, ia tidak akan merasa sendirian lagi. Dan yang lebih penting, ia siap untuk menapaki masa depan, penuh dengan kemungkinan yang baru. Konflik baru yang menghadang. Setelah Siti merasa semakin nyaman dengan Riza, hidupnya mulai terasa lebih tenang. Mereka menjalani hari-hari penuh dengan percakapan hangat, kebersamaan yang tidak terduga, dan dukungan yang saling menguatkan. Namun, meskipun Siti mencoba menata kembali hidupnya, ia tahu bahwa tidak ada perjalanan yang sepenuhnya mulus, dan masa depan selalu membawa tantangan yang tak terduga. Siti dan Riza semakin dekat, namun kedekatan itu mulai menghadapi ujian yang tak terelakkan. Kafe yang mereka kelola bersama Budina semakin berkembang, tetapi ada suatu situasi yang membuat segalanya menjadi semakin rumit. Kehadiran mantan istri Pak Arman. Suatu sore yang cerah, saat Siti sedang sibuk meracik kopi untuk beberapa pelanggan setia, pintu kafe terbuka dan seorang wanita masuk. Siti tidak langsung mengenalinya, tetapi wanita itu memiliki wajah yang tegas dan penuh kedukaan. Wanita itu duduk di salah satu meja dan menatap Siti dengan sorot mata yang tajam. Siti merasa tidak nyaman, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Beberapa detik kemudian, wanita itu berdiri dan mendekat. "Siti," katanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Kamu mengenal saya, kan?" Siti menatap wanita itu dengan ragu. "Maaf, saya rasa saya tidak mengenal Anda." Wanita itu tersenyum dingin. "Aku adalah istri Pak Arman, istri sahnya. Aku datang ke sini karena ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu." Siti terdiam. Semua kenangan pahit dengan Pak Arman tiba-tiba kembali menghantui pikirannya. Wanita itu menggelengkan kepala, seperti membaca gelisahnya. "Jangan khawatir, saya tidak datang untuk menyalahkan kamu. Saya tahu dia sudah berbuat salah. Tetapi, ada hal yang lebih besar yang harus kamu ketahui. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu tentang dia dan tentang hubungan kalian." Siti merasa nafasnya tercekat. "Apa maksud Anda?" Wanita itu menatapnya dengan penuh arti. "Kamu mungkin tidak tahu, tetapi hubungan kalian sudah terjalin sejak sebelum pernikahanmu dengan Pak Arman. Ada banyak hal yang disembunyikan. Dan aku merasa kamu perlu tahu kalau dia bukan hanya sekadar pria yang kamu kira." Pengkhianatan yang terungkap. Siti merasa darahnya berdesir mendengar pengakuan itu. Ia memandang wanita itu. Kebingungannya semakin dalam. "Apa yang Anda maksud? Apa yang sebenarnya terjadi?" Wanita itu duduk kembali, menatap Siti dengan tatapan yang tajam, penuh amarah dan penyesalan. "Pak Arman tidak pernah benar-benar mencintai kamu, Siti. Dia menikahimu karena dia merasa kesepian, tetapi dia juga menjalani hidup ganda. Sebelum kamu datang ke dalam hidupnya, dia sudah memiliki wanita lain. Ada banyak hal yang disembunyikan. Bahkan hubungan yang kamu kira sah itu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya terbuka." Siti merasa dunianya hancur. Semua yang ia percayai selama ini, tentang pernikahannya, tentang pengorbanannya, ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Bahkan,
Pernikahan yang selama ini ia jalani dengan Pak Arman, yang ia anggap sebagai suatu bentuk pelarian dan kebahagiaan, ternyata penuh dengan rahasia dan pengkhianatan. Wanita itu melanjutkan dengan suara pelan. Aku datang bukan untuk mencelamu. Aku tahu kita sama-sama pernah terluka. Dan aku juga ingin kamu tahu bahwa aku bukan musuhmu. Kita berdua adalah korban dari pria yang sama. Siti merasa perasaannya hancur. Segala bentuk kepercayaan dan harapan yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Dia merasa kesepian, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Siti dan Riza, perasaan yang teruji. Beberapa hari setelah pertemuan dengan istri Pak Arman, Siti merasa sangat terpukul. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Setiap kali ia berusaha untuk membuka hatinya, kenangan pahit itu terus menghantui. Meski ada Riza yang selalu ada untuknya, Siti merasa semakin sulit untuk mempercayai orang lain. Riza menyadari bahwa ada yang tidak beres. Siti terlihat semakin terpuruk dan jarang tersenyum seperti dulu. Ia merasakan adanya jarak yang terbentuk di antara mereka, meski tidak ada kata-kata yang langsung diucapkan oleh Siti. Pada suatu malam, setelah kafe tutup, Riza duduk di samping Siti yang tampak termenung, memandangi secangkir kopi yang sudah lama dingin. Siti, suara Riza lembut. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kan? Aku tahu kamu lebih kuat dari ini. Tapi kenapa kamu tidak membuka dirimu padaku? Aku di sini untukmu. Siti menunduk. Perasaan berkecamuk dalam dirinya. Aku tidak tahu, Riza. Setiap kali aku berusaha untuk melupakan masa lalu, sesuatu selalu muncul, dan itu menghancurkan segalanya. Bahkan ketika aku mencoba membuka hati untukmu, ada rasa takut yang tak bisa aku hindari. Bagaimana jika aku terluka lagi? Bagaimana jika semuanya hanya berakhir seperti dulu? Riza menghela napas, menyentuh lembut tangan Siti. Kamu tidak perlu takut, Siti. Aku tidak akan membuatmu terluka. Aku di sini bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendukung. Kamu berhak untuk bahagia, dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Siti menatap Riza. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan akhirnya meledak. Tapi Riza, bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku tidak bisa memberikanmu cinta yang kamu harapkan, karena aku takut dengan masa lalu? Riza tersenyum lembut. Kita semua memiliki masa lalu, Siti. Tapi masa depan kita, itu yang bisa kita ciptakan bersama. Aku ingin melangkah maju bersamamu, dan aku tahu kita bisa menghadapi apapun bersama-sama. Siti terdiam, merasa lebih lega mendengar kata-kata Riza. Namun, di dalam dirinya, ada perang batin yang masih berlangsung. Masa lalunya yang penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit masih menghalangi langkahnya menuju kebahagiaan. Riza bisa memahami rasa takutnya. Tetapi apakah Siti mampu melepaskan semua itu dan menerima cinta yang ditawarkan Riza? Perjalanan yang masih panjang. Siti tahu bahwa perjalanan ini masih jauh. Ia harus menghadapi banyak hal, baik dalam dirinya maupun dari luar. Hubungan dengan Riza adalah langkah maju, tetapi ada banyak hal yang masih harus ia selesaikan. Masa lalu yang kelam, rasa sakit yang dalam, dan rasa takut yang menguasai dirinya. Semua itu harus ia hadapi jika ingin benar-benar bebas dan bahagia. Namun, dengan dukungan Riza dan tekad yang semakin kuat, Siti mulai belajar untuk melepaskan. Langkah-langkah kecil dimulai dengan membuka hati, berani untuk mempercayai lagi, dan berani untuk berkomitmen pada dirinya sendiri, bahwa dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Konflik masih ada, namun Siti kini tahu bahwa ia tidak harus menghadapinya sendirian. Penyelewengan waktu yang membawa kedamaian. Siti duduk di meja kafe, memandangi secangkir kopi yang masih mengepulkan asap hangat. Setiap sudut tempat ini telah menjadi saksi dari banyak peristiwa dalam hidupnya. Pahit, manis, dan segala perasaan yang campur aduk di antara keduanya. Siti merasa perasaan-perasaan itu kini mulai mengendap dengan lebih tenang di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, ia kini bisa menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Hari ini adalah titik balik. Hari di mana ia akan menyelesaikan semuanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Riza. Pertemuan dengan istri Pak Arman yang terakhir. Tepat ketika Siti merasa dirinya siap untuk menutup semua pintu lama, tak disangka, istri Pak Arman kembali muncul. Ia datang ke kafe sore itu, membawa wajah yang tampak lebih damai. Bukan untuk membuka luka baru,
tetapi untuk memberi penutupan. Siti menghela napas saat wanita itu menghampirinya. Tanpa kata-kata yang tajam atau penuh kebencian seperti sebelumnya, wanita itu duduk di sebelah Siti. "Aku tahu aku banyak melukai kamu," wanita itu memulai. "Tapi, aku juga merasa kehilangan banyak hal dalam hidupku. Kehilangan waktu yang bisa kami habiskan bersama, dan aku berharap, meski terlambat, kita bisa menuntaskan semuanya." Siti menatapnya dengan hati yang lebih terbuka. "Aku sudah lama menerima kenyataan, Bu. Kalau saya tidak bisa merubah masa lalu, maka saya harus melangkah dengan masa depan. Saya sudah cukup terluka. Tapi untuk sekarang, saya ingin belajar memaafkan." Wanita itu menatap Siti. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bisa melepaskan semua ini, sama seperti yang aku lakukan? Karena jika kamu bisa melakukannya, itu adalah langkah besar untukmu." Siti menarik napas panjang. "Saya tidak ingin terjebak dalam kebencian, Bu. Itu hanya akan menghancurkan diri saya sendiri. Saya ingin bahagia, bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang-orang di sekitar saya." Wanita itu mengangguk, seakan merasa lega mendengar kata-kata Siti. "Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu, Siti. Kamu berhak mendapatkan itu." Riza, dukungan yang tak pernah berubah. Setelah pertemuan itu, Siti merasa lebih tenang, meski masih ada rasa hampa yang mengendap. Siti tahu bahwa penutupan dari masa lalu bukan berarti ia akan langsung melupakan semuanya. Namun itu adalah langkah awal untuk menuju kebahagiaan yang ia inginkan. Dengan hati yang lebih lapang, Siti kembali ke kehidupan yang dijalani bersama Riza, yang sejak awal tidak pernah meninggalkannya. Riza, yang selalu berada di sisinya, memandang dengan penuh perhatian ketika Siti memasuki kafe. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya, seperti biasa, dengan nada yang penuh empati. Siti duduk di sampingnya, tersenyum kecil. "Aku merasa lega, Riza. Akhirnya aku bisa melepaskan beban itu, dan aku tahu aku tidak harus membawa masa lalu terus-menerus." Riza meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan erat. "Aku bangga padamu, Siti. Kamu telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Aku ingin berjalan bersamamu, menatap masa depan yang lebih cerah." Siti menatap Riza, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Meski perjalanan mereka belum sempurna, Siti merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Cinta yang diberikan Riza telah membantunya menemukan kembali dirinya yang dulu hilang, dan kini mereka siap untuk melangkah maju bersama. Pernikahan baru yang sempurna. Beberapa bulan setelah itu, hubungan mereka semakin matang. Siti yang dulu terikat dalam ketakutan, kini mampu membuka hatinya untuk mencintai lagi, terutama dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Dengan penuh cinta, Riza melamar Siti, dan dengan segala kerendahan hati, Siti menerima. Mereka menikah di sebuah pernikahan kecil yang dihadiri oleh orang-orang terdekat. Sebuah simbol baru bagi perjalanan hidup mereka yang baru saja dimulai. Di hari pernikahan mereka, saat Siti dan Riza saling bertukar janji di hadapan keluarga dan sahabat, Siti merasa bahwa ia akhirnya bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, bebas dari rasa sakit yang selama ini ia bawa. Dan dengan Riza, ia merasa bahwa kebahagiaan bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang sudah mereka genggam bersama. Masa depan yang cerah. Kehidupan mereka berlanjut dengan segala tantangan, tetapi kini mereka menatap masa depan dengan optimisme yang lebih besar. Siti merasa bahwa hidupnya akhirnya kembali berputar di jalur yang benar. Dengan dukungan Riza, ia belajar bahwa kebahagiaan itu tidak hanya datang dari menghindari masalah, tetapi dari cara kita menghadapinya dan bangkit dari segala rintangan. Hari itu, di tengah kesibukan kafe yang mereka kelola bersama, Siti menatap keluar jendela, merasa damai dengan keputusan yang telah diambil. Ia merasa bersyukur untuk setiap pelajaran yang ia dapatkan, setiap orang yang pernah datang dalam hidupnya, dan setiap pengalaman yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Cinta tidak selalu berjalan mulus, tetapi saat kita benar-benar siap membuka hati, kita akan menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang tak terduga. Dan bagi Siti, kebahagiaan itu kini ada di sampingnya, di dalam pelukan Riza, yang selalu ada, tak pernah lelah mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Dengan senyuman, Siti melangkah maju, siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di masa depan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi,
Ia tidak lagi berjalan sendirian. Akhir yang penuh makna. Cerita ini berakhir, tetapi bukan akhir dari perjalanan mereka. Itu adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan, di mana setiap langkah mereka bersama menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, dan kebahagiaan bisa ditemukan meskipun dunia terasa gelap sebelumnya. Dengan setiap langkah, Siti dan Riza membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang layak diperjuangkan, bahkan setelah melewati jalan yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan. Akhirnya, mereka tahu bahwa masa depan mereka lebih indah daripada apapun yang ada di masa lalu, dan mereka siap untuk menjalani perjalanan itu bersama-sama.